Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini ya. Kali ini kita ke buku Salasilah Kutai geng, yang digubah oleh Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan, Bupati Kutai tahun 1965 sampai 1979. Dalam buku ini geng, di kata pengantar beliau mengungkap adanya koloni Jawa di muara Sungai Mahakam. Tapi sebelum kita ke kata pengantar buku Salasilah Kutai ini, jangan lupa like dan subscribe ya bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Ya geng, buku ini adalah buku Salasilah Kutai gubahan Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah kumpulan dari naskah Salasilah Kutai. Beberapa naskah Salasilah Kutai beliau kumpulkan dan beliau masukkan ke buku ini. Nah, di dalam kata pengantar itu beliau kemudian menuliskan beberapa hal yang dianggap penting dalam menelusuri buku Salasilah Kutai ini. Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan ini kayaknya dikenal sebagai sastrawan juga di Kalimantan Timur. Selain beliau juga sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Kutai. Bagi yang sudah punya bukunya ya, ini silahkan di cross check dalam kata pengantar. Bagi yang belum dan ingin mempelajari, silahkan komentar di bawah. Saya akan share nanti link download soft copy-nya. Oke, yang langsung saja kita cekidot. Dalam kata pengantar, saya mulai dari halaman ke-16 ya. Di dalam tulisan dari Dr. Andes Muhammad Asli Amin dalam bukunya yang berjudul Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura tahun 1968, dikatakan bahwa secara de jure sebenarnya pertumbuhan Kerajaan Kutai Kertanegara ini selalu berada di bawah kekuasaan kerajaan lain. Untuk pertama kalinya kerajaan ini berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit, sampai dengan mundurnya kuasa negara itu pada akhir abad ke-15. Lanjut ke halaman 17. Setelah pengaruh Majapahit atas kerajaan ini berakhir, maka penguasaan atas daerah kerajaan ini jatuh kepada Kerajaan Banjarmasin di bawah Raja Pangeran Samudra tahun 1595 sampai 1620. Ketika Kerajaan Kutai masih di bawah pengaruh Majapahit, di daerah ini ditempatkan seorang pati yang bertugas sebagai wakil pucuk pimpinan Kerajaan Majapahit. Tetapi pada waktu itu di bawah penguasaan Kerajaan Banjarmasin tidak ada petugas-petugas yang secara langsung ditempatkan di Kerajaan Kutai Kertanegara, sehingga dapat dikatakan bahwa Kerajaan Kutai berkembang sendiri dan tidak mengakui pengaruh Banjarmasin. Kerajaan Kutai Kertanegara ini menurut Memori Kutai yang dikutip oleh Kementerian Penerangan dalam bukunya Provinsi Kalimantan didirikan oleh Aji Bataragung Dewa Sakti dalam tahun 1300. Sedangkan menurut Eisenberger yang dikutip dari Amir Hasan Kiai Bondan didirikan dalam tahun 1380. Naskah Salasilah Kutai yang ditulis oleh Enci Muhammad Taib bin Malim Kamin Kayutangi mungkin dapat memberikan petunjuk historis mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Kutai Kertanegara. Di muara Sungai Mahakam pada zaman itu terdapat 4 kelompok pemukiman penduduk. Negeri-negeri ini bernama Jahitan Layar, Hulu Dusun, Binalu, dan Sambaran. Jahitan Layar merupakan kolonisasi dari orang-orang Jawa, sedangkan ketiga negeri lainnya dihuni oleh penduduk asli. Karena negeri-negeri ini terletak di tepi pantai atau di muara sungai yang dapat dilayari, maka mungkin masing-masing merupakan suatu bandar. Dengan demikian, masyarakatnya kebanyakan hidup dari perdagangan. Yang diperdagangkan adalah hasil-hasil hutan dari pedalaman. Mahakam yang merupakan wilayah Kerajaan Martapura, masyarakatnya dengan demikian tidak tertutup, karena selalu berhubungan dengan orang-orang dagang dari Jawa dan Sulawesi, bahkan dari Cina. Kemudian Kerajaan Majapahit meluas sampai ke pesisir Kalimantan bagian timur. Keempat negeri ini disatukannya dalam satu pemerintahan yang berkedudukan di Jahitan Layar, dengan menempatkan Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagai Mangku Bumi atau Patih yang berkuasa penuh mengurus pemerintahan dalam negeri. Perlu diketahui bahwa Kerajaan Majapahit pada waktu itu bukanlah suatu kerajaan kesatuan, suatu negara kesatuan yang diurus sentral dari Jawa Timur, melainkan sebagai suatu perserikatan negeri-negeri di bawah pimpinan Majapahit. Ada versi lain mengenai asal pertumbuhan Kerajaan Kutai Kertanegara ini. Menurut Memori Kutai yang salinnya disampaikan kepada saya maksudnya saya di sini itu Dr. Andes Ahmad Dahlan, penulis buku ini, oleh Abdullah Demang Kedaton,
Aji Bataragung Dewa Sakti termasuk keturunan dari Raja Sanjaya. Menurut memori itu, Raja Sanjaya adalah salah seorang keturunan Aji Seko yang mendirikan kerajaan Mataram. Siapa Sanjaya? Sebenarnya dapat kita baca dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1, cetakan kedua tahun 1979 sebagai berikut. Berdasarkan tulisan pada sebuah prasasti yang ditemukan di Gunung Wukir di Desa Canggal, sebelah barat Magelang, Jawa Tengah, dapatlah diketahui bahwa di Jawa Tengah telah ada sebuah kerajaan yang bernama Matariun. Prasasti ini berangkat tahun 732 Masehi, ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Adapun nama raja yang memerintah ialah Sanjaya. Sebelum Raja Sanjaya memerintah di kerajaan ini seorang raja yang bernama Sana. Setelah lama memerintah dan memelihara rakyatnya, akhirnya Raja Sana pun wafat. Kerajaan pun muram dan rakyat kehilangan seorang pelindung yang berbudi mulia. Kemudian Baginda digantikan oleh Raja Sanjaya, putra saudara perempuan Raja Sana. Saudara perempuan Raja Sana ini bernama Sanaha. Jadi Raja Sanjaya adalah keponakan Raja Sana. Raja Sanjaya dikenal dan dihormati oleh para orang bijaksana karena Baginda ahli kitab-kitab suci. Baginda terkenal sebagai seorang raja yang gagah berani dan berhasil menaklukkan daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Dalam prasasti Kendu disebut dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dari sinilah dapat diketahui bahwa raja-raja Jawa Tengah sampai abad ke-10 adalah keturunan dari Raja Sanjaya. Demikian apa yang tercantum dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1 mengenai Raja Sanjaya. Mungkin juga dalam abad ke-10 atau abad ke-11 ada salah seorang keturunan Raja Sanjaya itu bersama-sama dengan pengikutnya bermigrasi ke muara Sungai Mahakam dengan memilih tempat yang bernama Jahitan Layar sebagai lokasi pemukimannya. Dalam abad ke-14, Kerajaan Majapahit Raya itu meluas sampai ke pesisir Kalimantan Timur, menyatukan negeri-negeri Jahitan Layar, Hulu Dusun, Sambaran, dan Binalu dalam satu pemerintahan dan menguasakan kepada Aji Bataragung Dewa Sakti, seorang keturunan Raja Sanjaya, untuk memimpin pemerintahan dengan berpusat di negeri Jahitan Layar. Sesudah meninggalnya Mahapati Gajah Mada dalam tahun 1364, mulai timbul pemberontakan-pemberontakan dari kerajaan-kerajaan di luar Jawa yang ingin melepaskan ikatannya dari kerajaan Majapahit. Aji Bataragung Dewa Sakti melepaskan diri dari pengaruh Majapahit dan membentuk kerajaan Kutai Kertanegara yang terdiri dari 4 negeri tersebut di atas. Kemudian kerajaan ini meluaskan wilayahnya dengan menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya, yaitu Penyuwangan, Sanga-Sanga, Kembang, Sungai Samir, Dundang, Manggar, Sambuni, Tanah Merah, Susuran Dagang, Tanah Malang ke arah pedalaman ditaklukkan Pulau Atas, Karangasem, Karangmumus, Mangkupelas, Loa Bakung, dan Sambuyutan. Penaklukan kerajaan Martapura baru dapat dilaksanakan dalam abad ke-17 dengan melalui peperangan besar dan dahsyat. Setelah kerajaan ini ditaklukkan, maka kerajaan pantai ini menamakan dirinya Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura. Penaklukan kerajaan Martapura ini besar artinya bagi Kutai Kertanegara karena kerajaan di pedalaman Mahakam ini kaya dengan hasil bumi dan hasil hutan. Kerajaan Banjar atau awalnya disebut Kerajaan Negara Dipa juga berada di bawah kekuasaan Majapahit pada zaman Mahapati Gajah Mada. Jadi pada waktu kerajaan Majapahit jatuh, Kerajaan Negara Dipa ini diperintah oleh Surya Ganggawangsa yang merupakan Raja Negara Dipa kedua, memerintah antara tahun 1460 sampai 1505. Kerajaan Negara Dipa melepaskan ikatannya dengan Majapahit dan tegak sebagai kerajaan yang berdiri sendiri, dapat mengadakan persetujuan kenegaraan dengan Cina, Siam, atau India. Pada masa pemerintahan Raja Banjar I, yaitu Pangeran Samudra 1595 sampai 1620, terjadi peperangan dengan pamannya Pangeran Tumenggung memperebutkan tahta kerajaan. Pangeran Samudra meminta bantuan kepada Sultan Demak, raja yang paling besar kekuasaannya sudah kerajaan Majapahit runtuh. Sultan Demak setuju asal Raja Banjar mau masuk Islam. Bala bantuan dari Demak tiba dan terjadilah perang besar. Namun tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Akhirnya diadakan perundingan damai dengan hasil Pangeran Tumenggung mengakui Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Pangeran Samudra sudah masuk Islam mengganti namanya dengan Sultan Suryansah. Mungkin dengan menggunakan bala bantuan dari Sultan Demak ini, Sultan Suryansah melebarkan pengaruhnya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di pesisir Kalimantan bagian timur, yaitu Pasir, Tai, dan Berau. Sehingga kerajaan-kerajaan itu di bawah penguasaan Kerajaan Banjar.
Kerajaan yang terletak di pedalaman agaknya tidak dapat ditaklukkan, sehingga kerajaan Martapura tetap di luar penguasaan dari kerajaan Banjar. Demikian pula kerajaan Bulungan yang terletak di utara Kalimantan tidak dapat dikuasai oleh kerajaan Banjar, dan dalam sejarah lebih banyak berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Sulu. Penguasaan kerajaan Kutai Kertanegara oleh kerajaan Banjar menurut Dr. Andes Muhammad Asli Amin dalam tulisannya sebagaimana dikemukakan di atas hanya secara de jure, karena tidak ada petugas-petugas secara langsung yang ditempatkan di kerajaan Kutai. Akan tetapi kalau kita menilik sejarah, pengaruh dari kekuasaan kerajaan Banjar dapat terlihat pada berbagai peristiwa. 1. Mulai masa pemerintahan Pangeran Samudra 1595 sampai 1620, penduduk Kutai dan lain-lain daerah yang ditaklukkan itu mengantar upeti ke Banjarmasin pada tiap musim timur. 2. Perjanjian yang ditandatangani antara Peter Peters dengan Raja Kutai Kertanegara dalam tahun 1635 memuat antara lain bahwa perdagangan bebas tanpa hambatan jua pun hanya boleh diadakan antara kerajaan Kutai dengan orang-orang Banjar dan Belanda. Peter Peters adalah utusan dari kongsi dagang Belanda yang bernama VOC. 3. Migrasi orang-orang Bugis dari Sulawesi ke Kutai adalah atas izin Sultan Banjar untuk memenuhi permintaan Kraing Patinggaloan, Mangkubumi Gowatalo. 4. Pada masa pemerintahan Sultan Musta'im Billah tahun 1650 sampai 1678, Pasir, Kutai, dan Berau tidak lagi membayar upeti. 5. Kekuasaan kerajaan Banjar atas kerajaan Kutai Kertanegara pada awal abad ke-19 diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda oleh Sultan Tahmidillah tahun 1778 sampai 1808. Perkembangan selanjutnya diadakanlah perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan Raja Kutai Kertanegara. Perjanjian ini ditandatangani oleh George Muller sebagai wakil pemerintah Belanda dan Sultan Haji Muhammad Salehuddin pada tanggal 8 Agustus tahun 1825. Isi perjanjian pada umumnya menempatkan kerajaan Kutai Kertanegara sebagai daerah protektorat dari pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 11 Oktober 1844 ditandatangani lagi perjanjian baru antara Weddick sebagai wakil dari pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Haji Muhammad Salehuddin, di mana isinya yang penting ialah pengakuan Sultan bahwa pemerintah Hindia Belanda merupakan kekuasaan tertinggi terhadap kerajaan Kutai Kertanegara. Dan semenjak itu setiap ada penggantian Sultan diadakanlah perjanjian baru dengan beberapa perubahan dan tambahan dalam isi perjanjian itu. Namun pada pokoknya kerajaan Kutai Kertanegara tidak memiliki kedaulatan lagi. Kesultanan Kutai Kertanegara memperlihatkan kepatuhan dan kesetiaannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Kesetiaan ini hendak diulangilah kembali pada waktu pemerintahan Hindia Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia sesudah Jepang kalah perang dengan sekutu dan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun rakyat tidak menghendaki lagi adanya bentuk kerajaan atau kesultanan di dalam negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Akhirnya pada tanggal 21 Januari 1960 dalam sidang istimewa DPRD Daerah Istimewa Kutai, Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura dihapuskan dan sebagai gantinya dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kutai yang merupakan daerah swatantra di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Samarinda, 8 September 1980, Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan. Itu geng, bagian kata pengantar yang sudah kita telusuri ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.